Namaste Bollywood lovers, selamat datang di YouTube channel aku kembali. Dan kali ini aku mau membahas film India lagi yang berjudul Ratsasan. Film ini tayang pada bulan Oktober 2018 dan mendapatkan rating 9,2. Lumayan tinggi juga kan? Ratsasan merupakan film tahun 2018 dengan genre trailer. Film ini diproduksi oleh Access Film Factory dan berbahasa Hindi, serta disutradarai oleh Ram Kumar. Penasaran dengan kisahnya? Tontonin terus! Film ini diawali oleh seorang pengangguran bernama Arun Kumar, kita panggil aja Arun. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi sutradara film yang menceritakan kisah-kisah psikopat. Walaupun dia pengangguran, tetapi dia tidak malas dan selalu menemui para produser film untuk melamar pekerjaan. Dan selalu membawa cerita psikopat yang tentunya ingin dibuat film. Akan tetapi, produser film selalu menolaknya karena tidak tertarik dengan cerita yang berbau psikopat itu. Akhirnya, Arun pun menyerah dan ia menghubungi kakaknya yang suami kakaknya adalah polisi dan meminta tolong untuk dimasukkan ke tes polisi. Kebetulan, ayahnya yang sudah almarhum adalah seorang polisi juga. Hal ini memudahkannya untuk diterima di kepolisian dan akhirnya ia pun berhasil menjadi seorang polisi. Hari pertamanya bekerja, ia disuruh untuk memukul orang yang diduga melakukan kejahatan. Tetapi bukannya memukul, malah dia menceritakan kisah psikopat kepada orang itu. Hal itu membuat dia dimarahi oleh kakak iparnya yang bernama Dos. Scene berlanjut saat diperlihatkan seorang ABG yang bernama Ijah sedang pulang sendiri dari sekolah. Dan dia melihat anjingnya yang berjalan sendirian. Dan kemudian dia pun bermain sebentar dengan anjingnya itu. Setelah itu ada sebuah mobil pan yang mendekatinya dan entah mengapa dia pun bisa masuk ke mobil itu. Aneh banget kan? Di sisi lain, ibu Ijah sedang mengomel-ngomel karena Ijah yang selalu terlambat pulang ke rumah. Kemudian, dia keluar untuk memanggil Ijah, tetapi Ijah pun menghilang. Dan yang ada hanya sebuah kado yang dikalungkan di leher anjingnya. Kemudian, ibunya pun langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi. Saat di kantor polisi, tim forensik mengamati barang buktinya tersebut, yaitu berupa kado. Ternyata, isi kadonya adalah kepala boneka yang sudah rusak. Arun serta anggota polisi lain pun melihat itu. Scene berlanjut saat malam hari. Dos menceramahi Arun agar dia dapat menjadi polisi yang benar. Kemudian, keponakan Arun yang bernama Ammu atau anak Dos, diam-diam meminta agar Arun memalsukan tanda tangan ayahnya karena nilai ulangannya jelek. Dan dia takut dimarahi ayahnya. Karena kasihan, Arun pun menandatanganinya. Keesokan paginya, Ammu mengajak Arun ke sekolahnya karena gurunya tidak percaya kalau yang menandatanganinya adalah ayahnya. Di sana, mereka pura-pura berakting sebagai anak dan ayah di depan guru Ammu yang bernama Fiji. Akting mereka pun hampir berhasil. Apesnya, orang tua Ammu atau kakak dan kakak ipar Arun datang juga ke sekolah Ammu untuk memberi kejutan kotak pensil baru kepada Ammu. Mereka pun terciduk di sana. Hal itu membuat Piji agak jengkel dengan Arun. Malamnya mereka pun dimarahi dan Ammu dipindahkan ke sekolah yang lebih ketat dan disiplin. Kemudian Arun pergi ke Indomaret untuk nongkrong. Tetapi di sana dia melihat Piji bersama seorang bocil. Ya, mungkin saja itu anaknya atau Piji seorang janda, entahlah. Kita panggil saja bocil itu Markona. Arun pun mengikuti mereka. Arun melihat anak Piji atau Markona ini mencuri beberapa barang. Dia pun memperingatkan agar jangan mencuri karena ada kamera CCTV. Kemudian Arun pun ingin berkenalan dengan Piji, tetapi Piji tidak menyukai Arun karena Arun merupakan orang asing. Ditambah dia telah dikibulin dengan tanda tangan palsu milik Ammu tadi pagi. Saat Piji ingin membayar barangnya, ternyata Markona terciduk telah mengambil barang. Untungnya Arun telah membayar barang itu sebelum dia meninggalkan Indomaret. Arun pun kembali ke kosannya dan mengamati foto-foto kepala boneka itu.
dan dia menemukan bahwa luka yang ada di kepala boneka itu sama dengan luka yang ada di foto korban pembunuhan yang lalu. Dia berasumsi bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama dan seorang psikopat. Malam itu dia pun mulai mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung lainnya. Keesokan paginya, ia pun melaporkan hasil pengamatannya itu kepada Laksmi, yaitu inspektur atasannya, beserta bukti-bukti lainnya. Tetapi Laksmi tidak mempercayai itu, malah mengejek Arun karena gagal untuk menjadi sutradara film psikopat dan menganggap Arun hanya polisi baru yang masih bau kencur. Dia pun mengusir Arun dan menyuruhnya untuk membelikannya rokok saja. Setelah Arun membeli rokok, kepolisian mendapat laporan kalau ditemukan korban pembunuhan lagi. Mereka pun mengeceknya di sana. Ternyata itu adalah mayat Ijah yang digantung di pipa pembuangan air, tak lupa dibungkus pakai kresek warna transparan. Melihat hal itu, Parun pun langsung OTW ke rumah orang tua korban yang pertama tadi, atau korban sebelum Ijah itu, dan menanyakan tentang kado tersebut. Ternyata korban sebelum Ijah pun mendapat kado juga. Ini menandakan bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama. Scene berlanjut saat Laksmi dimarahi oleh kepala inspektur karena kelalaiannya. Dan di saat itulah Arun mengambil kesempatan untuk menjelaskan hasil pengamatannya kepada Pak Kepala Inspektur itu. Awalnya Kepala Inspektur itu kurang setuju dengan Arun, tetapi akhirnya dia memberikan izin kepada Arun untuk menyelidiki kasus itu lebih jauh. Scene berlanjut saat Amu dibawa ayahnya ke sekolah barunya, dan ternyata wali kelasnya ini bernama Inbarat. Di sana wali kelasnya sangatlah killer. Setelah mengantar Amu, Dos dan Arun pergi ke toko boneka untuk menemukan merek kepala boneka itu. Dan akhirnya mereka pun menemukan bonekanya. Scene berlanjut dengan Amu. Di sekolahnya diadakan pertunjukan. Di saat menunggu pelajaran selesai, satu dari teman Amu dimarahi karena nilai ulangannya di bawah KKM. Kalian tahu lah ya, KKM itu kriteria nilai. Kalau misalkan nilai kalian gak mencapai itu, berarti kalian harus remedial gitu. Nah, yang temannya ini nilainya tuh gak sampai KKM. Misalkan KKM-nya itu 73 dan temannya ini dapat 60. Berarti dia gak sampai ke KKM dan dia harus remedial atau ngulang lagi. Setelah pelajaran selesai, semua siswa pun pergi ke pentas seni untuk menonton pertunjukan. Menyisakan Inbarat dan teman Amu saja berdua, si gadis kacamata ini. Kemudian, Inbarat pun menyuruh teman Amu untuk menutup pintu kalau nilainya mau dibuat tinggi tanpa remedial. Maksudnya remedialnya dengan cara ini kayaknya ya. Asem memang Inbarat nih. Kemudian teman Amu pun dilecehkan di sana. Selain Amu dipanggil oleh pesulap yang sedang melakukan pertunjukan untuk dijadikan seorang sukarelawan. Scene berlanjut ke Fiji yang pulang dari mengajar. Dia pun memberikan kado kepada anak temannya yang tuli bernama Ayu. Tetapi Ayu ini mempunyai alat pendengaran yang bisa merekam suara orang. Fiji mengatakan kepada temannya bahwa Markona juga memiliki itu karena dia kan bisu dan tuli. Di saat menunggu bis, dia melihat Ayu masuk ke dalam baja yang mencurigakan. Kemudian bis pun datang dan Fiji pun pulang. Beberapa hari kemudian, orang tua Ayu melaporkan bahwa anaknya hilang. Kemudian polisi pun menginterogasi teman-teman Ayu dan juga gurunya termasuk Fiji. Arun bertanya kepada Fiji apakah dia melihat Ayu, dan Fiji menjawab dia melihat Ayu naik bajai sehari sebelum dia hilang. Kemudian Arun meminta Fiji untuk mencari bajai itu bersamanya, tetapi Fiji menolaknya dengan kasar karena dia beralasan bahwa Markona sendiri di rumah. Scene berlanjut saat Fiji dengan Markona pulang dari pesta ulang tahun temannya Markona. Fiji pun memarahinya karena terlalu lama bermain, sehingga mereka tidak mendapatkan bis untuk pulang. Saat itu ada para jamet yang mengganggu mereka. Kebetulan Arun lewat di sana dan membacok jamet tersebut, sehingga jamet tersebut ketakutan dan lari. Kemudian Arun pun mengantar Fiji dan Markona pulang. Sesampainya di rumah Fiji pun bercerita kalau Markona itu bukan anak kandungnya, tetapi keponakannya yang ditinggal ibunya untuk merantau. Tapi dia sudah menganggap Markona itu sebagai anaknya sendiri. Kemudian dia meminta maaf kepada Arun dan setuju untuk mencari bajai itu. Esoknya mereka pun mencari bajai itu, tapi Fiji tak ingat sama sekali seperti apa persis bajai itu.
Setelah pulang ke rumah, Piji tiba-tiba ingat kalau bajai itu punya stiker bintang. Dia pun segera menghubungi Arun, tetapi sinyalnya itu jelek. Saat itu juga, Arun sedang pergi ke tempat mayat Ayu ditemukan. Ya, Ayu sudah meninggal, dibunuh oleh psikopat itu. Tetapi ban motor Arun bocor. Dia pun naik bajai untuk ke sana. Dan kebetulan juga, bajai yang ditumpanginya adalah bajai bintang itu. Setelah sampai di sana, dia pun bisa mengangkat telepon Piji karena sinyal sudah membaik. Kemudian Arun pun mengetahui tentang bajai bintang itu. Arun pun segera menghentikan bajai itu. Saat pemilik bajai itu mengaku kalau Inbaratlah yang membayarnya untuk mengantarkan cewek-cewek sekolah bersama Inbarat ke rumah Inbarat. Kemudian mereka pun langsung ke rumah Inbarat untuk menangkapnya, tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian Dos melihat foto Inbarat dan mengatakan kalau Inbarat adalah wali kelas Amu. Scene berlanjut saat Inbarat menanyakan nilai siapa yang di bawah KKM. Lalu Amu pun berdiri. Di sisi lain, polisi dan Parun menemukan tas milik Ayu dan kado kepala boneka lagi. Kemudian di sekolah, Inbarat menanyakan berapa nilai Amu dan Amu menjawab 34. Padahal KKM-nya 35. Yaelah, cuma beda 1 doang. Kemudian Arun pun segera ke sekolah Amu. Scene berlanjut saat semua siswa sudah pulang. Saat Inbarat mengatakan hal yang sama kepada Amu seperti siswa sebelumnya, yaitu gadis kacamata, Amu pun memohon agar Inbarat tak melecehkannya. Scene berikutnya, Parun dan anggota polisi lainnya menanyakan di mana Inbarat. Tapi satpam mengatakan mungkin Inbarat telah pulang karena ini jam pulang. Di saat mereka ingin pulang, untungnya ada teman Amu yang telah dilecehkan di awal-awal tadi melaporkannya kepada Arun. Arun pun dengan segera pergi ke kelas Amu dan Inbarat pun dibacok oleh Arun.